Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, membahas tentang QuickCon. Jadi sekarang kita akan membahas tentang menu home. Menu home kita sudah menggunakan sebenarnya pre-built menu yang ada pada QuickCon, yaitu home ya. Kita menggunakan home ini adalah pre-built menu yang ada pada home. Dan pada menu yang telah disediakan default oleh QuickCon yaitu home ini, kita bisa men-settingnya di bagian home ini. Nah, dapat Bapak Ibu lihat semuanya. Ini ada beberapa ya, baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hal yang bisa kita setting di bagian home ini. Kalau kita lihat section height and show ini, dia juga ada beberapa ya, ada about section, portfolio section, fitur ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 seksi yang bisa kita tambahkan di bagian home. Jadi kalau kita lihat websitenya di bagian home ini ada 11 seksi yang bisa kita tambahkan. Nah, di antaranya yaitu bisa kita lihat di sini ada bagian about, kita telah ada bagian portofolio, bagian fitur, service, bagian counter info, bagian video section, testimonial section, blog section, work process section, brand section, top footer section, dan copyright section. Nah, ini bisa kita aktif dan nonaktifkan sesuai kebutuhan kita. Nah, sebagai contoh mungkin ya di home section misalnya ya. Di home section ini, ini adalah apanya sebenarnya? Judul dan subjudul dari masing-masing seksi itu bisa kita rubah. Seperti contohnya di bagian ini, ini adalah judul. Ini subjudulnya. Kemudian ini adalah isi dari seksi tersebut. Nah, kalau ingin detail bisa diklik detail masuk ke bagian-bagian yang memang kita inginkan. Kemudian contohnya yang lain ada yang telah kita gunakan juga di sini lowongan kerja ya, padahal ini bukan lowongan kerja ini, tetapi adalah ekstrakurikuler. Nah, jadi bisa kita ubah di sini. Lowongan kerja ini kita ubah menjadi ekstrakurikuler gitu. Nah, kemudian subtitlenya adalah beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Nah, itu. Nah, kemudian kita coba ya update. Nah, kalau kita lihat lagi refresh, maka dia akan berubah. Jadi ekstrakurikuler, beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami adalah ini ya, pramuka, marching band, sepak bola, sispala, ini contohnya. Nah, kemudian bagian yang lainnya ada lagi misalnya blog section. Blog section ini adalah berita ya. Berita, ini di sini kita bisa enter blog keyword, enter blog title-nya. Jadi di bagian ini juga ada ya, ada blog. Kita rasanya ada juga blog ya. Blog di bagian ini rasanya. Nah, ini ada bagian blog. Jadi bisa juga kita tambahkan judulnya di sini. Jadi blog itu adalah berita. Berita sekolah. Nah, subtitlenya adalah mungkin ya, berita seputar kegiatan yang ada di sekolah misalnya, itu sebagai apa ya. Kemudian jika kita ingin melihat semua berita itu bisa kita tambahkan misalnya detail atau lanjutkan misalnya. Nah, kalau lihat detail itu kan maka dia masuk ke semua berita. Kita coba update. Nah, kita lihat di sini, kita refresh di bagian blog ini. Nah, ini dia berita sekolah, berita seputar kegiatan sekolah. Kalau tekan detail, maka dia akan begitu berita. Semua berita yang ada pada website kita ini akan muncul di sini. Kemudian yang lainnya ini adalah bagian apa ya? Bagian testimoni, ada blog section ya. Itu yang dari home section itu yang nampaknya yang bisa kita kita ubah. Ini bagian prestasi, ekstrakurikuler, kemudian testimoni. Bisa juga kita tambahkan
apa kata mereka ya. Ini bagi testimoni. Kita belum menambahkan testimoni. Testimoni adalah beberapa testimoni pengguna apa? Sivitas akademia sekolah. Bisa juga kita update ya. Jadi bagian ini tinggal home section ini kita sebenarnya menambahkan apa sebenarnya? Menambahkan apa namanya? judul, subjudul dan kemudian isi dari apa ini. Ini ekstrakurikuler, ini prestasi ya. Kemudian ini counter ya, counter nanti kita bisa apakan ini tentang video section, ini testimoni, beberapa testimoni sivitas akademika, berita sekolah, dan ini adalah nanti brand-brand atau perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan sekolah. Nah, itu ada di bagian ini, di brand ya, di brand section. Nah, jadi home section, kemudian hero section. Hero section ini adalah slider-slider yang bisa kita tambahkan di depan ya, di awal ini. Di sini, kebetulan ini ya saya sudah janji nih mau merubah ini ya. Kita cari dulu sebentar beberapa foto ya, foto tentang sekolah ya. Oke, ini contohnya ya. Saya coba dulu. Kemudian nah, kita tambahkan 2 saja. Jadi ada tentang sekolah, ada tentang labor. Ya. Jadi kita coba saja tambahkan di sini. Oke. Baiklah, kita coba tambahkan slidernya. Di sini adalah kita edit saja ya. Ini kita choose file tentang sekolah. Kita tambahkan di sini sekolah ya. Open. Selamat datang di itu. Nah, kebetulan ini future education ya, future education academy. Kemudian nanti masuknya ke klikkan https klikkan .co _ view contoh website sekolah. Oke, contoh website sekolah. Update. Oke, nah ini akan berubah nanti di bagian slider kita. Nah, ini dia. Selamat datang di Future Academy. Kemudian nanti kita masuk, dia kembali ke sini lagi. Nanti belum kita tambahkan linknya. Setelah itu kita bisa menambahkan satu lagi slidernya, back ya, back. Add slider, kemudian tambah bahasa Indonesia, choose background image-nya, ini kita cari yang lab ya. Kemudian detailnya adalah labor kami atau labor sekolah.
sekolah, misalnya laboratorium sekolah, subtitlenya adalah labor kimia misalnya, kalau ada ya. Ini contoh saja. Buttonnya itu lihat lebih lanjut. Kemudian tambahkan lagi buttonnya apa, kemudian nomor 2. Save. Maka di sini nanti akan sudah muncul dua slider nanti. Selamat datang Future Academy, kemudian nanti akan ada yang kedua. Jadi di hero section ini nanti akan muncul, belum kita update ya. Slider, select language, kemudian choose file, open, kemudian ini adalah laboratorium, kemudian subtitlenya adalah laboratorium kimia. Kalau ada fisika, jika misalnya fisika, kunjungi labor, button name-nya pas, serial number-nya nomor 2, kita save. Oh iya, URL-nya salah ya. Ini dia tadi. Oke, kita save. Oh, apanya besar ya? Image-nya terlalu besar katanya. Baiklah, kita coba dulu sebentar. Open with, depend saja. Kita resize saja separuhnya. Oke, file save. Oke, kita coba lagi. Choose filenya ini, open. Tidak boleh lebih dari 1 mega katanya ya. Slider title-nya laboratorium. Kemudian subtitle-nya adalah labor kimia misalnya. Ini kunjungi labor. Ini apanya, ini nomor 2. Save. Wah, sukses. Nah, jadi kita sudah punya 2 slider. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan kalau kita lihat di sini ya, di hero section ini sudah ada 2 slider di sini. Nah, kalau kita lihat di sini refresh, nah sudah ada nih tanda panah untuk slider. Walaupun dia nanti kalau tidak kita apa-apakan dia otomatis nanti sebenarnya. Tapi kalau mau bisa juga kita lihat laboratorium, labor kimia, kunjungi labor misalnya. Nanti bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya slider yang ada di bagian hero section, di bagian home, hero section. Kemudian about section, ini sudah kita apakan ya. Sebenarnya about section itu di sini. Selamat datang di Future Academy. Bisa sebenarnya kita selain foto ini bisa juga kita tambahkan foto dari apanya, gedung sekolah misalnya. Kemudian detailnya adalah selamat datang di Future Academy. Mungkin Academy. Jadi bisa juga Bapak Ibu tambahkan dengan nama SMP-nya, nama sekolahnya, subtitlenya selamat datang di sekolah kami misalnya. Ini saya akan isi nanti about section-nya. Kemudian bottomnya adalah detail, kemudian URL-nya juga silakan dipilih. Video background image, ini bisa, tadi kan sudah nampak ya video background image ini adalah ini. Video background image sebenarnya dia 1000 kali 1000 juga sebenarnya. Kemudian ya bisa kita tambahkan dengan apa juga, dengan ini ya. Open, kemudian video URL-nya nanti pergi ke YouTube. Gitu. Oke. Kita coba ya, kita lihat bagaimana bentuknya. Refresh. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan video perkenalan nih. Perkenalan dari sekolah kita.
Nah, ini slider, kemudian ada bagian apa namanya tadi? Bagian about section. Nah, kemudian bisa kita tambahkan selamat datang di sekolah kami dan lain sebagainya. Nanti ada videonya, bisa juga nanti foto di belakangnya. Kemudian bagian selanjutnya ada counter ya, counter information. Ini bisa kita tambahkan counter ya, detail counter. Kalau kita lihat di sini, ini seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan apa ya? Bisa kita tambahkan di sini contohnya detail counter yang pertama, misalnya guru, staf pengajar. Nah, ada berapa orang? Ikonnya mungkin kita tambahkan ada nggak teacher ya? Oh, ada ya teacher ya ini. Guru, berapa orang guru di sekolah kita? Mungkin ada 50 guru mungkin ya. Nah, kita update. Nah, oke. Kemudian kita back siswa. Siswa berapa orang di sana ya? Staf pengajar, kita edit misalnya siswa. Siswa, jumlah siswanya berapa? Kita coba bisa tukar juga dengan student. Student ada nih, ada studentnya. Berapa orang? Mungkin sampai ya, kalau 1:30 saja, 50 guru, sekitar 2.500 siswa ya, atau 1.000 aja lah, 1.500 ya. 500 siswanya. Update. Nah, kalau udah selesai nanti kita bisa lihat di sini ada 50 pengajar, ada 1.500 siswa. Nah, itu jadi bisa kita buat statistik. Apalagi yang perlu misalnya labornya ada 5, misalnya laboratorium bisa juga tambahkan labor ada add counternya, select language, kemudian ada nggak laboratory. Atau labor atau gedung saya. Oke, misalnya ini kita gunakan ya Bu. Gedungnya misalnya atau labor ya. Laboratorium ada berapa? Ada berapa ratus labor di sana? Ada sekitar 10 labor misalnya. Ruangan dan lain sebagainya. Ini nomor 3. Oke, ini contohnya saja ya Bapak Ibu. Usahakan Bapak Ibu berkreasi nanti. Ada 1.500 siswa, ada 10 labor, apalagi yang penting di sini berapa ekstrakurikuler, dan bisa kita lihat statistiknya di bagian ini, di bagian apa namanya counter information. Kemudian ada video section, ini juga sudah dijelaskan pada waktu sebelumnya ya, pengenalan dasarnya. Jadi di video section itu bisa kita buatkan ini videonya. Ketika kita klik nanti dia akan bisa menampilkan video. Caranya yaitu ini ada background image-nya, kemudian ada choose filenya, yaitu untuk apa ini image-nya, kemudian judul video section-nya, kemudian URL-nya. Jadi bisa jadi ini judul video section-nya adalah tentang sekolah kami misalnya, atau kata sambutan kepala sekolah misalnya. Silakan saja di update. Nah, dia akan muncul di sini nanti refresh. Ini dia tentang sekolah kami. Ketika diklik dia akan muncul berita tentang mungkin selamat datang di sekolah dan sebagainya. Kemudian yang lainnya di bagian home ada brand section. Nah, ini brand sectionnya adalah misalnya bisa ditambahkan kerjasama dengan industri apa sekolahnya atau kerjasama dengan sekolah lain. Dimasukkan nanti yang penting itu adalah logo dari sekolah tersebut nanti akan muncul di bagian bawah ini. Logo-logo dari sekolah yang terkait dengan sekolah kita. Nah, ini di bagian brand section. Kemudian testimonial bisa kita tambahkan testimoni. Contohnya ya, testimoni kan di bagian ini tadi ya. Testimoni ada nih, ada apa kata mereka, beberapa testimoni sivitas akademik sekolah, misalnya guru misalnya. Salah satu guru ada di sini, terus filenya saya aja lah mungkin salah satu ya yang
memberikan testimoni di sini misalnya data my photo, my photo. Nah, ini contoh ya, contoh saja satu. Pen. Nah, ini foto saya, select language bahasa Indonesia, nama misalnya Hansi, Effendi, kemudian occupation-nya guru misalnya, guru. Kemudian apa feedback-nya? Feedback-nya misalnya ya kalau guru mengatakan ya selamat datang di sekolah kami. Kemudian mari belajar menyenangkan. Belajar secara menyenangkan, misalnya contohnya. Serial numbernya 1 misalnya. Kemudian kita submit. Nah, nanti mungkin dari siswa, mungkin dari pengguna alumni, mungkin ada yang membawa testimoni, silahkan nanti ditambahkan testimoni-testimoni. Nanti kalau kita sudah refresh, maka testimoninya akan muncul. Selamat datang di sekolah kami, mari belajar bersama menyenangkan. Misalnya. Ini Haji Effendi guru, nah, testimoni. Nanti akan banyak nanti kalau kita buat banyak-banyak nanti banyak muncul testimoni-testimoni dari Civitas Akademika. Nah, itu kemudian testimoni ada work process section, ini bisa juga ini apa namanya? Kita tambahkan bagaimana mungkin cara menjadi guru di sekolah, misalnya atau cara menjadi siswa atau mendaftar di sekolah dan lain sebagainya. Mungkin tidak akan saya cobakan ya, ini silakan dicoba sendiri. Ini yang penting ada image, ada titelnya, subtitle, ada teksnya, kemudian ada video image, ada choose video image-nya, video URL. Bisa juga nanti dalam bentuk video kita mengapakan nanti. Ini proses apanya? Proses kerjanya atau proses tadi misalnya proses pendaftaran misalnya ini select language, detailnya, kontennya, serial numbernya. Nah, mungkin itu saja tentang ini. Kemudian ada nanti section hide and show. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu tidak menginginkan bagian tertentu tampil di bagian home-nya, bisa kita deaktifkan di sini. Nah, sekarang kan nampak yang semuanya aktif ya. Mulai dari slider selamat datang, kemudian nanti ada about section, kemudian nanti ada tentang ekstrakurikuler, misalnya ada bagian prestasi dari siswa, kemudian ada bagian konter, kemudian juga ini bagian apa ya? Saya rasa ini yang bagian workflow tadi, nanti kita coba ya. Kemudian nanti ada video, ada testimoni, kemudian ada berita sekolah, nih berita ya blog. Kemudian nanti ada brand section, kemudian ada footernya. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak ingin ditampilkan, silakan diaktifkan. Mungkin tadi yang kosong itu yang belum kita lakukan work process-nya ya, kita coba aja ya. Text image-nya, kita choose. Kalau workflow itu kan misalnya cara mendaftar dan sebagainya, mungkin perlu kita tambahkan apa saja lah. Foto-foto seperti ini aja. Kita coba aja. Ini kemudian enter detail. Ini adalah judul workflow. Jadi kita mau melihat apa? Ini adalah subtitle, subjudul workflow. Kemudian ini adalah konten dari workflow. Kemudian video image-nya kita pilih juga. Ini misalnya open. Kemudian nanti video URL-nya kita coba saja yang satu ya. Kita coba yang salah satunya video channel saya yang tentang Clicken. Nah ini dia. Kita coba saja copy satu, copy. Nah, oke, kita paskan, kemudian kita update.
Nah, oke, word processing sectionnya sukses katanya. Kita coba ya, refresh. Nah, ini dia bagian tadi judul workflow, subjudul workflow, konten dari workflow. Nah, ini ada videonya kan, video ini adalah apa ya? Video. Kemudian kalau kita tambahkan nanti add work process, misalnya pendaftaran ya, mungkin student juga. Student bahasa Indonesia, kemudian titelnya adalah proses pendaftaran misalnya. Pendaftaran, kontennya ini adalah alur pendaftaran di sekolah kami. Jadi ditambahkan nanti apanya, serial number 1 misalnya. Nah, sudah sukses, back. No. Oke, kemudian homepage. Nah, ini sudah ada ya, prosesnya satu, proses pendaftaran. Kita refresh saja, coba. Nah, ini dia. Judul workflow, konten dari workflow, ini proses pendaftaran. Nah, ini kalau kita klik ini nanti, pertama, ini adalah pendaftaran sekolah. Kita mungkin pendaftaran di sini, ini berarti judulnya bisa pendaftaran. Kemudian subjudulnya proses pendaftaran sekolah, kontennya ini nanti prosesnya bisa kita tambahkan. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, supaya nampak seperti ini ya. Jadi bisa ditambahkan 1, 2, 3, nanti dia akan berurutan. Proses pendaftaran di sekolah. Nah, proses pendaftaran mungkin pertama apa, mendaftar pada link ini misalnya, kemudian apa alurnya. Ada 3. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, silakan digunakan seperlunya. Kalau memang ini perlu ya silakan buatkan nanti proses pendaftaran. Mungkin bukan proses pendaftaran, pertama mendaftar pada ini misalnya. Kemudian tambah yang kedua nanti menunggu apa misalnya mendaftar. Kemudian yang kedua mungkin tetap juga ya mendaftar, melihat website kita sih. Ujian ya, ujian apa? Ujian exam. Ada ya. Saya bawa aja atau buku. Nah, mungkin ujian nanti ada ujiannya misalnya selek language bahasa Indonesia. Nah, misalnya ujian masuk misalnya. Masuk kontennya mungkin tes nomor 2 misalnya, ini workflow nomor 2 save. Oke. Nah, bagi kita work prosesnya, nah, pertama mungkin bukan ujian ya, proses pendaftaran ini adalah mungkin ya mendaftar ya, yang apa-apa proses pendaftaran. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat di sini, ya, akan ada di sini mendaftar, ujian, kemudian hasil ujian dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin silakan Bapak Ibu ya, ini contoh dari workflow tadi, apa yang perlu dilakukan ketika mendaftar. Jadi judul workflow ini ya yang kita rubah menjadi proses pendaftaran mahasiswa baru. Apa? Pendaftaran mahasiswa baru. Nah, jadi subjudulnya adalah bagi siswa yang ingin kuliah atau belajar di tempat kami, silakan mengikuti proses berikut ini. Nah, kemudian teksnya mungkin itu saja ya. Atau subtitle mahasiswa baru proses pendaftaran. Nah, kemudian ininya baru oke. Ini proses pendaftaran.
Oke, kemudian image-nya, ini videonya kalau ada apanya ya, kalau ada bisa dijelaskan dengan bentuk video. Kalau kita refresh lagi, nah ini dia, mahasiswa baru, proses pendaftaran. Bagi siswa yang ingin belajar di tempat kami, silakan mengikuti proses berikut. Ini proses pendaftaran, mendaftar pada link ini, kemudian melakukan ujian, tanggal berapa, kemudian apa, dan seterusnya. Nah, silakanlah digunakan itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu semua, itu adalah hasil dari desain atau cara kita mengisi bagian home. Nah, kalau kita menggunakan pre-built menu yang ada di home ini. Nah, saya rasa cukup mudah ya Bapak Ibu ya, misalkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Saya rasa itu aja, mungkin terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.